Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema 2, yaitu subtema 3 yang berjudulkan bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kamu dapat memperoleh informasi melalui sebuah gambar. Ketika kamu mengamati sebuah gambar, kamu dapat menemukan informasi dengan cara membuat sebuah pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kamu temukan. Perhatikan kata tanya dan kegunaannya berikut. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Kegunaan dari kata tanya apa adalah untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua yaitu kata tanya di mana. Pada kata tanya di mana, kegunaannya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya kapan, kegunaannya adalah untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa kegunaannya adalah untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Pada kata tanya mengapa kegunaannya adalah untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Yang keenam yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana kegunaannya adalah untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa kegunaannya adalah untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Perhatikan contoh teks bacaan berikut yang berjudul bermain di sekolah. Di sekolah Arjuna terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Arjuna dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola, dan anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel pun berbunyi, menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelasnya masing-masing. Dari teks bacaan tersebut, kalian bisa menemukan sebuah informasi, yaitu dengan membuat suatu pertanyaan dari kata tanya dan kegunaan yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya. Dari kata tanya apa, bagaimana, siapa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Mari perhatikan contoh soal berikut. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Pertanyaan di atas dapat diselesaikan dengan pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Setiap kelompok berisi sama banyak. Hasil pembagian juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Perhatikan penyelesaian soal berikut. Cara yang pertama yaitu pengelompokan benda. Tadi ada 6 kelereng yang akan dibagi menjadi 2 kelompok atau akan ditaruh pada 2 kotak. Kalian gambar terlebih dahulu kelerengnya semuanya, yaitu yang berjumlah 6. Kemudian lingkarilah menjadi 2 kelompok sama banyak. Yang pertama ada kelompok A dan yang kedua ada kelompok B. Kelompok A berisi 3 kelereng, kelompok B berisi 3 kelereng. Jadi hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Penyelesaian yang kedua yaitu dengan pengurangan berulang. 6 kelereng yang akan dibagi menjadi 2 kelompok atau akan ditaruh pada 2 kotak
Caranya adalah yang pertama, kurangi 6 dengan 2 hingga diperoleh hasil 0. 6 dikurangi 2 sama dengan 4, dan 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2, dan 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasil 0. 2-nya ada 3 kali, 1, 2, dan 3. Hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Pilihlah peralatan yang aman untuk menggambar, seperti pensil warna, krayon, dan spidol. Kamu juga dapat membuat pewarna sendiri, seperti cat warna. Cat warna yang aman dapat dibuat menggunakan tepung dan pewarna makanan yang dicampur dengan air. Gambar yang pertama yaitu ada contoh pensil warna, yang kedua krayon, yang ketiga spidol warna, dan yang keempat adalah alat atau bahan untuk menggambar atau mewarna, yaitu buku gambar. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Ayo menulis cerita dari pengamatan gambar yang ada di sekolah. Amatilah gambar dengan cermat dan teliti, seperti wujud benda pada gambar, lalu dengarkan gurumu dengan saksama. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Gunakan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan contoh berikut. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Pada gambar tersebut ada 3 anak, yaitu laki-laki 2 dan 1 perempuan, yang di belakangnya ada beberapa anak. Anak yang pertama membawa sebuah balon, yaitu termasuk benda gas yang ada di dalam balon. Yang kedua, ada seorang anak laki-laki yang berkacamata sedang bermain gangsing, yaitu termasuk benda padat. Yang ketiga yaitu ada anak laki-laki yang membawa gelas kemudian berisikan air, yaitu termasuk benda cair. Dari gambar tersebut kalian bisa menemukan sebuah informasi. Yang selanjutnya yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati di sekolah. Juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Seperti contoh pada gambar berikut. Yang pertama yaitu seorang anak laki-laki dan perempuan menggunakan seragam hijau dengan rapi. Yang kedua seragam pramuka, dan yang ketiga seragam merah putih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.